Epsun tertidur di pelukan Emir, namun mereka tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara sesuatu yang pecah. Mereka kemudian sama-sama panik, takut apabila ada orang lain yang melihat kebersamaan mereka sebab ini di klinik. Lagi pula mereka semalam melakukan operasi ilegal. Epsun akhirnya memiliki ide mengajak Emir bersikap biasa seolah tidak terjadi apapun. Namun saat mereka berjalan, semua mata tertuju kepada mereka. Melihat itu, mereka mencoba menghindar agar tidak ditanya oleh siapapun. Baik Binur maupun Canan telah menunggu bos mereka masing-masing. Bahkan mereka sudah menyiapkan baju ganti. Epsun dan Emir ditanya asistennya masing-masing kemana saja mereka semalam. Hanya saja mereka berdua kompak tidak menjawab. Kayabi memperingatkan Emir untuk tidak ikut campur masalah orang tua, sebab kejutan yang ia siapkan ternyata tidak merubah apapun. Kayabi yakin jika dirinya bisa mengatasi semua ini sendiri. Dalam dari itu, Kayabi dipanggil oleh salah satu asisten jika Ibu Pervin ingin bertemu. Ali memberitahu Epsun jika ia akan kembali ke Amerika. Alasannya sepertinya ia tidak dibutuhkan di klinik ini. Ia sebenarnya berharap Epsun akan bisa menerima dirinya lagi. Akan tetapi ia akhirnya menyadari jika di hati Epsun ada orang lain. Tiba-tiba Emir dan Binur datang memberitahu Epsun jika ia diminta menghadap Ibu Pervin. Binur mengatakan jika ibunya itu mengetahui mengenai operasi ilegal semalam. Diam-diam ternyata operasi semalam disiarkan secara langsung oleh stasiun TV. Epsun langsung meminta maaf. Ia mengaku yang memaksa Emir melakukannya. Akan tetapi Ibu Pervin tidak marah, ia justru bangga karena ini viral. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya mereka mengambil tindakan dan mereka pun tepat. Kayabi menambahkan jika mereka telah menjadi partner yang sebenarnya. Setelah keluar ruangan, baik Emir maupun Epsun saling memuji masing-masing. Jelas ini semakin mempererat hubungan mereka. Tampak seseorang menonton televisi yang menyiarkan berita tentang kehebatan Dr. Emir dalam mengoperasi. Di sisi lain, Mete mendapatkan pasien seorang wanita yang sangat agresif. Mete sendiri kewalahan menanganinya. Akan tetapi teman-temannya mempunyai inisiatif untuk membantunya, yaitu dengan mengikatnya ke kursi. Ali meminta maaf kepada Emir atas semua sikapnya selama ini. Ia mengakui kehebatan Emir, baik dalam bekerja maupun dalam percintaan. Sebab menurutnya sepertinya Emir bisa memenangkan hati Epsun. Serpil mengingatkan pembantunya agar ia menjaga rumah. Belum sempat keluar rumah, suaminya datang. Ia ingin memaksa masuk dengan alasan ingin bertemu anaknya. Serpil ternyata sudah hafal dengan cara ini, jadi ia tetap tidak mengizinkan suaminya masuk. Petugas kebersihan memperlihatkan foto Ibu Pervin kepada Binur. Akan tetapi karena Binur sedang sibuk, ia mengabaikannya. Berita operasi ilegal semalam benar-benar viral. Banyak calon pasien menghubungi ingin dioperasi oleh Emir. Salah satunya adalah calon pasien yang bernama Bahadin. Ia ingin Emir mengoperasi anaknya. Sebagai imbalannya, ia akan mendonasikan sejumlah uang yang besar untuk klinik. Untuk lebih jelasnya, ia akan melakukan panggilan video call. Epsun jadi bingung, sebab tujuan awal mengoperasi Tuan Metin adalah sukarela. Jem dan Burju ingin menikmati hari-hari terakhir mereka di kafe. Setelah kafe ini nanti ditutup, mereka sepakat untuk mencari pekerjaan bersama-sama. Di sisi lain, Emir dan Epsun melakukan panggilan video call dengan salah satu calon pasien. Ia ingin mengundang Emir dan Epsun datang ke kediamannya di Adana. Seluruh akomodasi dan yang lainnya ia akan siapkan. Emir dan Epsun kemudian berdiskusi, sebab ini bukanlah sesuatu yang biasa. Setelah itu Emir mulai mencari tahu siapa sebenarnya Epsun dengan bertanya kepada Binur. Akan tetapi asisten dari Epsun itu pandai menyimpan rahasia. Petugas kebersihan memberitahu Epsun jika orang yang dioperasi di rumah sakit tempat ia bekerja ada dalam foto handphonenya. Lebih parahnya lagi, petugas kebersihan menunjuk Ibu Pervin saat ia lewat. Epsun pun langsung murka dan memarahi ibunya karena telah berbohong kepadanya jika ibunya itu tidak dioperasi di luar negeri, melainkan dioperasi Emir di Turki. Hanya saja tampaknya operasi itu tidak berjalan dengan baik, sebab hingga saat ini tangan Ibu Pervin itu masih bergetar. Berikutnya Epsun memarahi Emir kenapa ia berbohong, padahal ia sering mengatakan akan sangat marah jika dibohongi. Itu membuat Epsun kecewa.
James dikunjungi ibunya di kafe. Ia kemudian memperkenalkan Burju kepada ibunya itu. James kemudian memberitahu jika Burju merupakan siswa terbaik di kampusnya. Ia bekerja paruh waktu. Akan tetapi, Serville sepertinya tidak setuju jika putranya dekat dengan Burju. Jelas saja gadis itu tampak begitu kesal. Kedatangan Serville ke kafe itu sebenarnya ada janjian dengan Epson. Ia berterus terang jika baru tahu Epson adalah putri dari Pervin. Ia sangat iri dengan Pervin sebab ia pebisnis yang sukses. Mendengar itu, Epson tidak sepakat. Menurutnya, ibunya telah mengorbankan suami dan putrinya demi ambisinya. Serville pun menjadi bingung sebab ini informasi yang menarik buatnya. Meskipun begitu, Serville mengaku suka putranya dekat dengan Epson. Sharp memberikan kejutan kepada Epson dengan memberinya permen kapas, sesuatu yang ia suka sejak kecil. Hanya saja Epson tidak bisa berlama-lama karena Sharp menawarinya pergi ke suatu tempat. Emir bertanya kepada ibu Pervin apa yang harus mereka lakukan setelah semua ini terbongkar. Sebab pastinya Epson akan membenci mereka. Sharp membawa Epson ke dermaga. Obrolan mereka selalu sambung jika membahas kampung halaman. Lagi pula sudah lama Sharp memendam hati untuk Epson. Hanya saja gadis itu hanya menganggapnya teman, tidak lebih. Emir berhasil menemukan mereka dan ingin menghampiri. Akan tetapi melihat Sharp dan Epson bergandengan tangan, Emir mengurungkan niatnya. Lagi pula ia tahu Epson sedang marah kepadanya. Serville memergoki suaminya sedang ketemuan dengan Pervin. Akan tetapi ia terkejut di mana Pervin memilih untuk pergi dan memberi kesempatan mereka. Sebelumnya Pervin menjelaskan jika ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Kayabe suaminya. Hubungan mereka hanyalah partner bisnis, tidak lebih. Kayabe kemudian mengulurkan kedua tangannya kepada istrinya sebagai tanda berdamai. Hanya saja Serville masih jaim. Emir sengaja mengajak Epson ke Adana, sebab ia ingin tahu apakah Epson seorang dokter bedah seperti yang ia curigai. Saat sedang berkemas-kemas, Epson menemukan foto dirinya waktu kecil bersama sang ibu. Meskipun sebelumnya ia sangat membenci ibunya itu, namun setelah mengetahui kondisinya yang sekarang, ia pun merasa iba. Emir diam-diam membelikan makanan untuk Epson sebagai ucapan maaf. Sementara itu, Pervin berada di luar rumahnya. Ia ingin menjelaskan kepada putrinya itu, namun ia ragu-ragu. Keesokan harinya, meskipun masih kesal, Epson bersedia menemani Emir. Sedangkan di klinik, semua terlihat bersantai. Tiba-tiba ibu Pervin datang, mereka tampak panik. Pasien Mete melakukan protes. Perawatan yang dijalaninya tidak sesuai yang ia harapkan. Ia merasa tidak terima dan kemudian mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Binur berteriak histeris menganggap itu adalah senjata padahal bukan. Singkat cerita, Epson dan Emir tiba di Adana. Ia dijemput oleh orang suruhan Bahadin. Selama perjalanan, Epson dan Emir merasa ada yang aneh. Kenapa juga mereka harus dijemput oleh para pengawal? Di sisi lain, pasien yang melakukan protes ingin mengambil gambar orang-orang yang telah merawatnya. Ia ingin memviralkan wajah-wajah orang yang membuatnya menjadi seperti ini. Epson tertidur hingga harus dibangunkan oleh Emir sebab mereka telah sampai. Di sana mereka langsung disambut oleh Bahadin. Hanya saja mereka masih merasa aneh kenapa harus di tempat terpencil. Perlahan-lahan rasa penasaran mereka berkurang. Sebab Emir dan Epson sibuk berdebat. Epson sepertinya senang melihat Emir terus mengejarnya. Ia terus memohon-mohon untuk dimaafkan. Hanya saja Epson masih menutup-nutupi jika sebenarnya ia juga menyukai Emir. Yasar mengaku takut jika istrinya mengetahui apa yang dilakukan suaminya. Tak butuh waktu lama, kekhawatirannya itu pun terbukti. Istrinya menelpon. Emir dan Epson kaget saat dibawa ke sebuah ruangan, di mana Bahadin sudah bersiap untuk dioperasi. Lagi pula permintaannya tidak masuk akal. Ia ingin merubah wajahnya agar semua orang tidak bisa mengenalinya lagi. Mendapati adanya kejanggalan, Epson dan Emir berniat pergi dan menolak untuk mengoperasi. Akan tetapi anak buah Bahadin sudah siap dengan senjatanya. Epson sepertinya mengalami trauma. Emir kemudian menenangkannya. Semua rayuan ia gunakan, termasuk menjanjikan akan memberinya banyak coklat. Setelah Epson bisa tenang, Emir kemudian membisikkan rencananya, di mana mereka akan menyuntikkan obat bius. Tipu muslihat mereka akhirnya bisa melumpuhkan para penjaga.
Epsun dan Emir akhirnya bisa kabur, hanya saja mereka tidak bisa menggunakan mobil karena semua terkunci. Terpaksa mereka hanya berlari melewati hutan. Nas datang ke klinik dengan alasan ia ingin program diet. Ia sangat antusias untuk mengikuti program seperti ini. Akan tetapi ujung-ujungnya ia bertanya, apakah ia bisa konsultasinya dengan Emir. Shirin kemudian memberitahu jika Emir berada di luar kota. Emir dan Epsun akhirnya menemukan jalan raya. Meskipun begitu, karena tempatnya terpencil, tidak ditemukan sinyal handphone. Akibatnya mereka tidak bisa menghubungi siapapun untuk meminta bantuan. Beruntung ada truk pengangkut buah yang melintas, jadi mereka ikut menumpang. Emir suka sikap Epsun yang polos, di mana ia justru memakan apel yang berada dalam truk tersebut. Di sisi lain, hubungan Kayabe dan Servil mulai membaik, di mana akhirnya Kayabe bisa masuk ke dalam rumahnya lagi. Emir dan Epsun diturunkan di sebuah SPBU, di mana di dalamnya terdapat minimarket. Saat mereka ingin membeli makanan, anak buah Bahadin sudah berada di situ. Epsun dan Emir kemudian berlari dan menumpang sebuah truk kontainer. Anak buah Bahadin yang mengejarnya pun kemudian terkecoh, di mana di sebuah persimpangan, truk tiba-tiba berbelok ke arah Gaziantep. Epsun berpura-pura tertidur untuk menarik perhatian Emir. Saat sopir truk itu merasa kelelahan, Emir kemudian menggantikannya. Saat itulah mereka bisa mengobrol dengan nyaman. Singkat cerita, mereka berdua tiba di peternakan. Epsun mengetuk pintu untuk memanggil ayahnya. Tiba-tiba ayahnya keluar dengan memegang senapan. Beruntung bibi Epsun mengenal Emir karena sering melihatnya di televisi. Ferdi B mempertanyakan alasan Epsun kenapa kembali ke kampung. Putrinya itu kemudian menjawab jika ia memiliki urusan di Antep. Meskipun sering melihat Emir di televisi, bibi Epsun tidak tahu jika Emir seorang dokter. Setelah itu Emir kemudian diantar ke kamarnya. Servil memberitahu Jem jika hubungan orang tua mereka mulai membaik. Oleh sebab itu, kehidupan keluarga mereka akan kembali normal. Bahkan Jem dipersilahkan mengemudikan mobil kembali. Mendengar itu Jem sangat lega. Emir tidak bisa tidur di kamarnya teringat tentang Epsun. Ia kemudian keluar mendapati Epsun berbaring di sofa. Mereka akhirnya berbincang-bincang karena sama-sama tidak bisa tidur. Emir mengatakan jika ia sudah tahu Epsun adalah dokter bedah. Akan tetapi Emir bertanya kenapa Epsun meninggalkan ruang operasi. Epsun kemudian menceritakan jika ia telah membuat kesalahan fatal, di mana kesalahannya itu membuat nyawa seseorang hilang. Epsun kemudian tidak ingin membahas ini lagi. Ia mengajak Emir menikmati malam ini dengan melihat bintang. Sambil mengobrol, Epsun menyandarkan kepalanya ke bahu Emir. Momen ini pun berlalu begitu saja hingga mereka tertidur. Keesokan harinya mereka kembali panik saat terbangun. Bibi Epsun memberitahu jika hari ini bertepatan dengan perayaan tradisional. Di sisi lain, Burju terkejut di mana Jem menjemputnya menggunakan mobil. Emir dan Epsun terjebak di antara keluarga peternakan. Semua warga di sana mengira Epsun dan Emir telah bertunangan. Ayah Epsun tidak bereaksi apapun. Jadi Epsun dan Emir tidak bisa menyangkal berita yang tersebar di Antep. Terpaksa mereka menikmati momen itu mengalir apa adanya. Lagi pula mereka berdua tidak ada yang keberatan. Lagi pula warga di sana senang dengan kebersamaan mereka. Jem mengajari Burju menyetir mobil. Kesempatan ini pun dipakainya untuk memegang tangan gadis itu. Burju kemudian mengucapkan terima kasih sebab ia akhirnya bisa merasakan menyetir mobil. Asli kelihatan malas setiap didekati Syab. Alasannya karena pemuda itu selalu menanyakan Epsun. Binur merasa heran tidak biasanya Yasar mengenakan topi ke klinik. Ia merasa curiga lalu kemudian membuka topinya. Ternyata di jidat Yasar ditato nama istrinya. Yasar mengaku ia tidak bisa menolak keinginan istrinya menuliskan nama Laila di jidatnya. Epsun meminta izin kepada ayahnya akan pergi ke pasar dengan Emir. Sebab Emir akan membeli baju karena tidak membawa baju ganti. Yasar merasa malu di hadapan teman-temannya. Mereka sama sekali tidak menyangka jika istri Yasar seposesif ini. Epsun dan Emir dalam perjalanan ke pasar mengendarai mobil ayah Epsun.
Dari belakang muncul anak buah Bahadin yang mengejar. Karena panik, Epson melajukan mobilnya dengan sangat kencang. Hingga tiba-tiba ia kehilangan kendali yang menyebabkan mobil mereka terbalik. Epson berhasil keluar dari mobilnya duluan. Akan tetapi ia mendapati Emir tidak sadarkan diri dengan luka yang cukup parah. Gimana nasib Emir selanjutnya? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.